Teman-teman, teman-teman tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya sama, saya juga nggak tahu. Lo belum dikasih tahu ya. Begini, saya mau sampaikan bahwa 97% pilot drone di Indonesia itu tidak bahagia. Mungkin teman-teman nggak sependapat, tapi saya mau sampaikan ini bukan berdasarkan kajian ilmiah ya, tapi berdasarkan pemahaman saya dan pengalaman saya selama 4 tahun saya nerbangin drone dan mengamati kira-kira kelakuan perilaku pilot-pilot drone di Indonesia. Gitu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan disclaimer dulu bahwa saya menyampaikan ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama supaya teman-teman happy begitu ya. Jadi tidak ada kebencian atau supaya teman-teman nggak sukses main drone, bukan itu. Saya senang banget ketika saudara-saudara saya sukses gitu. Tapi gimana caranya supaya teman-teman bisa efektif, efisien mencapai tujuan teman-teman dan terhindar dari hal-hal yang nggak menyenangkannya itu. Begini, alasannya kenapa saya bilang bahwa 97% pilot drone itu nggak happy adalah apa coba? Motifnya teman-teman. Kalau menurut saya satu alasannya yang membuat teman-teman nggak happy itu motifnya. Begini, kalau saya amati rata-rata pemain drone yang ada di Indonesia itu belajarnya di internet. Karena memang sampai tahun kemarin juga saya lihat belum ada lembaga yang secara khusus mendidik untuk khusus pilot-pilot drone hobi apalagi pilot-pilot drone aja secara khusus itu tidak ada begitu. Memang komunitas drone itu ada didirikan, tapi saya lihat yang direktur komunitas drone juga malah main burung. Maaf ya Pak Dir. Jadi Pak Dirnya sendiri main burung gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bilang happy, orang dia nggak happy, orang direktur aja nggak happy, apalagi anak buahnya gitu ya. Gini, terus jadi dasarnya motif. Coba teman-teman ini sendiri tanya ke diri sendiri. Teman-teman main drone itu tujuannya apa? Untuk kesenangan apa untuk apa? Saya yakin 98%, mungkin 97 sampai 98% niatnya main drone itu pengen dapat duit kan? Itu kan motifnya kan, supaya dapat uang begitu. Itu yang menjadi akar permasalahannya kenapa mayoritas pemain drone di kita itu tidak happy, karena 97 sampai 98% itu tidak mencapai apa tujuan awalnya itu gitu. Oke, teman-teman mungkin mau lihat dari pilot-pilot drone yang udah terkenal di Indonesia. Misalnya siapa? Om Sigit Einstein. Begini, kalau saya lihat Om Sigit Einstein itu, mohon maaf Om Sigit, ini perspektif saya, pendapat itu dilindungi undang-undang dan konvensi internasional. Pendapat saya bisa salah, bisa benar. Nanti teman-teman aja yang menilai sendiri gitu ya. Om Sigit Einstein itu mainnya mungkin sekitar dari 6 tahun yang lalu, mungkin nggak tahu. Tanya langsung aja ke Om Sigit kalau ini untuk lebih detailnya gitu. Om Sigit itu terkenalnya pada saat beliau main drone yang katanya ajaib, yang katanya aneh bin ajaib, begitu kan? Begitu. Dan beliau, saya juga udah sampaikan bahwa kemungkinan orang main drone itu ada 3 kemungkinannya. Pertama itu kemungkinan memang untuk hobi, tapi itu jarang banget. Yang buat hobi itu jarang banget. Yang kedua itu buat misalnya ngesut orang nikahan, orang narsis, kemudian dijual begitu. Kemudian yang ketiga jadi reviewer, kemungkinan 3 hal kemungkinan itu. Nah, kalau Om Sigit itu pedagang. Kalau menurut saya, perspektif saya, Om Sigit pedagang juga menjual videonya begitu kan, dan membuat penontonnya beli gitu, yang katanya drone itu ajaib dan aneh bin ajaib gitu. Kemudian ketika ada yang followernya mengikut, misalnya follower ikut, oh ini katanya drone yang aneh bin ajaib. Kemudian dia beli. Setelah dia beli, terus dia kecewa. Baru diterbangin nggak sejam kali, baru terbangin langsung rusak. Gitu. Ajaib, aneh bin ajaibnya udah, ya aneh bin ajaib. Baru sekali terbang langsung rusak begitu. Apakah itu membuat bahagia begitu? Gitu. Walaupun kalau menurut perspektif saya, Om Sigit memang di video-videonya itu menghibur, bukan konten pendidikan. Jadi bukan mengarahkan yang nonton itu supaya bisa, bukan, tapi supaya terhibur, supaya happy kan gitu. Dan saya yakin dari sekian banyak 1000 penonton tuh paling 1-2 yang beli, menurut saya gitu ya.
Itu. Kemudian yang kedua misalnya Om Mark Angel tuh dari tahun kemarin udah berhenti, nggak ngupload gitu, nggak ngupload video kalau di YouTube ya. Kalau di keseharian mungkin beliau main kali, terbang kali sebulan sekali apa 3 bulan sekali gitu. Tapi mengenai happy atau enggaknya, saya nggak tahu, tanya langsung ke Om Mark Angel gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya beliau nggak happy gitu menurut saya gitu. Kemudian yang ketiga misalnya, teman-teman mungkin sering nonton videonya Om Pilot Nakal kan. Kalau saya sendiri, mohon maaf Om Pilot, saya juga pernah dibantuin sama Om Pilot Nakal, dan saya walaupun pernah ketemu, saya bisa ngerasain kalau jadi pilot nakal itu gimana gitu. Kalau menurut pandangan saya, pilot nakal itu kayak Joshua Bardwell-nya Indonesia gitu. Jadi kalau Joshua Bardwell nih dari Amerika, dia diemnya di Indonesia, ya kira-kira jadinya kayak Om Pilot Nakal gitu. Jadi Om Pilot Nakal adalah inilah ikon untuk ini pilot drone di Indonesia. Walaupun menurut saya pribadi, Om Pilot Nakal itu bukan pilot, karena kalau pilot itu seringnya terbang. Kalau Om Pilot Nakal banyaknya itu ngoprek. Kalau kita lihat di STP Curug juga, yang pilot itu nerbangin pesawat gitu. Kalau yang ngoprek itu namanya mekanik, bukan pilot Om, kalau menurut saya gitu. Tapi ya silakan aja, orang situ yang ngasih nama sendiri kok, mau nyebut nama pilot, mau mekanik, ya bebas aja gitu. Nah, mengenai happy atau enggaknya, kalau menurut saya ini ya, ini pendapat, mohon maaf ya Om Pilot ya. Om Pilot Nakal itu dulu kan tinggalnya di Bali, sekarang di Tulungagung apa di mana, Jawa Timur gitu ya. Kalau lagi dari segi lokasi untuk bisnis, kepentingan bisnis internasional, kalau menurut saya, mohon maaf, itu turun. Saya sendiri pernah nanya ke teman yang udah pengalaman, dia ngoprek elektronik. Makanya saya bilang di video saya bahwa elektronik itu bukan investasi, bukan tuh. Investasi itu di skillnya, bukan di barangnya gitu. Dan kalau bisnis elektronik di kita di Indonesia itu berat banget loh. Gini contohnya ya, betapa beratnya kita bisnis elektronik di Indonesia nih. Misalnya kita ada handphone rusak. Misal kita anggap drone tuh sama dengan handphone lah gitu. Misalnya handphone rusak, kita cek, wah ternyata ini LCD yang rusak, misal gitu. Terus si montir ini, mekanik ini cari LCD misalnya ke mana itu, ke tempat penjual LCD. Nah, biasanya kalau kalau mekanik yang udah pengalaman, dia nanya dulu ke yang mau betulin, gini Bu, Mbak, Tante, Om, ini kemungkinan LCD-nya kalau saya beli, misalnya saya pasangkan, itu dengan resiko Ibu ya, risiko Tante ya, gitu. Biasanya begitu. Karena itu beresiko, ketika kita beli misalnya LCD pun kita pasangin, bisa aja LCD itu rusak gitu. Nah, misalnya kalau si customer nggak ngerti, ya dia nggak mau tahu. Jadi kan si mekanik yang ngeganti gitu. Itulah beratnya. Saya sering menemukan mekanik yang akhirnya rugi ketika dia ngebetulin elektronik milik konsumen, karena dia berspekulasi sebetulnya ketika beli barang yang rusak itu kemudian diganti gitu kan, dengan resiko dia gitu. Coba aja tanya sama Om Pilot Nakal. Saya sering lihat Om Pilot Nakal, wah ini ganci, ya maaf ya, gancuk katanya gitu, asu ini udah dibetulin begini gitu kan. Saya kebayang Om Pilot Nakal. Saya ngerasain deh susahnya gitu, apalagi di kita, karakter konsumen di kita itu maunya ya, kalau dibilang enaknya doang mungkin terlalu hiperbolis juga. Pengennya dilayani, nggak mau tahu, harus begitu, bayarnya murah begitu. Jadi berat untuk jadi pilot nakal itu berat kalau menurut saya loh. Makanya saya dari dulu nggak mau saya jualan drone di Indonesia, saya ogah karena pertimbangan itu begitu. Kemudian contoh yang lain siapa? Om Andrea Ramadan. Gini, kalau menurut perspektif saya ya, mohon maaf Om Andrea Ramadan, untuk jelasnya silakan tanya langsung aja ke Om Andrea kalau untuk lebih jelasnya ya. Kalau perspektif saya ngelihat cuman di YouTube gitu kan, di internet ngelihat tentang Om Andrea Ramadan yang sukses. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya, awalnya Om Andrea Ramadan sendiri itu belajarnya ke Om Pilot Nakal. Dia gimana cara ini ngebinding drone sama remote, cara nerbangin, itu belajarnya ke Pilot Nakal. Saya juga suka nontonin videonya Pilot Nakal waktu pakai micin. Sekarang kan saya udah jarang udah nggak pernah nerbangin micin. Walaupun saya pengen sih sebenarnya kalau punya mah. Cuman saya punyanya kan 5 inci. Nah, Om Andrea Ramadan awalnya itu belajarnya ke Pilot Nakal begitu. Yang membuat Om Andrea Ramadan se-booming sekarang adalah ketika beliau puncak-puncak gunung itu, naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali pakai drone gitu. Nah, itu viewernya banyak gitu.
Nah, menurut saya karakter kita itu ruak reok bahasa apa ya? Bahasa Prancis, bahasa Pramatan Ciamis. Jadi kalau orang banyak itu pada ngikut gitu, ngikut sambil nggak ngerti. Saya yakin penonton videonya Om Adrian Ramadan sedikit banget yang bisa drone. Karena beliau teman-teman itu yang di channelnya Om Adrian Ramadan nonton pas terbangnya aja, wah asik gitu kan, gitu kalau menurut saya. Itu jadi dari sekian banyak yang hobi drone, yang mainin drone, motifnya dia pengen dapet duit, itu ya sekitar 97%-an saya yakin gagal, nggak bahagia, nggak tercapai tujuannya. Itu saya saya banyak kan teman-teman di sini juga kayak Om Jakral, Om Diko, Om Mang Sogo, tercapai nggak tujuannya sejak awal mamang-mamang itu belajar drone sampai sekarang, Bang? Kalau menurut saya enggak gitu. Jadi saya menyampaikan itu bukan untuk ini ya, bukan, nggak ada saya niatin ngejelekin siapa-siapa. Saya yang jelek, Mas, saya udah jelek dari dulu gitu. Silakan aja. Saya pengen teman-teman ketika menentukan sesuatu, misalnya mau belajar drone itu dari awal udah tahu, oh ini kemungkinan keuntungan kerugiannya begini begitu. Makanya kemungkinan kalau mindsetnya bener, cara berpikirnya bener, teman-teman bisa happy, bisa enjoy begitu kira-kira teman-teman. Gitu. Jadi sederhananya adalah apa yang membuat pertanyaan awalnya, apa yang membuat teman-teman para pilot drone di Indonesia itu tidak happy, karena motifnya teman-teman tuh pengen cari duit, padahal bukan itu. Kemudian bisa ada pertanyaan, saya mau main drone, Om, kira-kira saya mungkin untuk bahagia apa enggak? Mungkin. Berapa kemungkinannya? 3%. Gitu. Lebih dari itu enggak. Kenapa saya bilang 3%? Karena kalau di negara maju kemungkinan 5%. Kalau teman-teman di Indonesia 3%. Kita kan lebih informasi ke kita yang benar, informasi yang benar itu lebih sulit untuk kita dapatkan. Itu pertama itu. Yang keduanya kita belum bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Gitu kira-kira yang saya sampaikan. Aduh, rokok saya jatuh. Gitu. Kira-kira begitu. Silakan komentar kalau ada yang ditanyakan atau kurang pas atau kurang sependapat atau nggak suka, silakan dislike aja. Kalau ada yang kira-kira bisa saya kontribusikan untuk pengetahuan teman-teman, silakan tanyakan. Saya mau terbang lagi. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan.